Selamat datang di channel kesayangan Anda semua yaitu Bakul Film. Sebelum kalian menyaksikan film ini jangan lupa subscribe dulu channel ini biar kami lebih semangat memberi asupan film buat kalian semua. Dan jangan lupa menekan tombol lonceng untuk memberikan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan film-film terbaru dari kami. Kali ini saya akan kembali lagi memberikan asupan kepada kalian para colikiawan, agar imajinasi liar kalian makin berkembang. Seorang pemuda yang bisa menghentikan waktu sesuka hatinya hanya dengan pikiran. Penasaran bukan? Mari kita lanjut. Film ini berjudul Cashback, yang disutradarai oleh Sean Alice, dirilis pada tahun 2006. Mengisahkan seorang pemuda bernama Ben Willis, ia bertengkar dengan kekasihnya bernama Suzy, karena Ben memutuskan hubungan mereka dengan alasan Ben merasa tidak mampu membahagiakan Suzy. 1 minggu berlalu, setelah putus dari Ben, Suzy sudah memiliki kekasih baru bernama Steve Jacken. Melihat itu Ben merasa menyesal dengan melihat Suzy bersama orang lain dalam keadaan patah arang. Temannya dari kecil yang bernama Sham selalu setia menghibur Ben. San pun menganjurkan Ben untuk segera mencari pasangan baru untuk melupakan Suzy. Malam harinya Ben mencoba menghubungi Suzy untuk meminta maaf, dan meminta Suzy kembali padanya. Namun Suzy menolak dengan alasan dirinya sudah bersama Steve. Ben lalu bertanya kepada Suzy apakah sudah tidur dengan Steve. Suzy mengiyakannya, mengetahui itu Ben sangat kecewa. Dia merasa tercabik-cabik ketika membayangkan Suzy tidur dengan Steve. Malam itu Ben tak bisa tidur. Dia lalu mengambil foto kenangan bersama Suzy dan mencoba untuk membakarnya. Namun Ben tak sampai hati melakukannya. Malam itu Ben tak pernah bisa tidur. Selama 24 jam full dia selalu terjaga. Hari-hari Ben selalu dihantui bayangan Suzy. Dan Ben mulai frustasi dengan keadaan yang sedang dialaminya. 1 minggu kemudian terlihat Ben sedang berbelanja di sebuah supermarket. Tanpa sengaja dia melihat poster lowongan kerja untuk shift malam di sana. Ben ingin menyibukkan dirinya dengan bekerja di supermarket itu. Dia lalu melamar kerja di supermarket itu. Tanpa diduga sang manajer sangat menyukai Ben dan langsung menerimanya bekerja di sana. Ketika Ben sudah bekerja di supermarket itu, dia mempunyai 4 rekan kerja yaitu Sharon Painty sebagai kasir, Barry Brackman, Matt Stephen, dan Brian. Tepat pada hari itu sudah 2 minggu Ben tanpa tidur. Entah apa yang terjadi padanya, ketika Ben sedang melamun dia merasa pergerakan waktu di sekitarnya mulai melambat dan terus melambat. Sampai pada akhirnya waktu benar-benar berhenti. Semua orang berhenti dan hanya Ben yang bisa bergerak. Yang seorang seniman yang sangat mengagumi tubuh wanita, dia memanfaatkan waktu yang berhenti itu untuk melucuti pakaian wanita cantik yang ada di depannya. Tak puas dengan satu wanita, Ben pun melucuti seluruh pakaian wanita yang ada di supermarket tersebut. Sambil memandangi tubuh wanita itu, Ben pun menggambarnya seperti bocah, menggambar gunung dan juga beberapa serabi lembek. Setelah Ben sudah puas dengan keinginannya, kemudian Ben membunyikan jari-jarinya, seketika waktu kembali berjalan. Esok harinya Ben kembali masuk kerja seperti biasanya. Melihat Ben yang dijahili Sharon hanya tersenyum ke arahnya. Saat berada di loker ganti, Ben mencoba mengajak Sharon mengobrol. Ben bertanya kepada Sharon kenapa buru-buru pulang. Sharon mengatakan kalau dia bertukar shift minggu lalu, jadi dia hanya masuk siang kali ini. Saat Sharon pergi, Ben mencoba kembali untuk menghentikan waktu, namun tidak berhasil. Dia hanya bisa memperlambat saja sambil memperhatikan bepergian Sharon. Setelah kepergian Sharon, Ben melanjutkan kerjaannya. Kali ini Barry dan Matt kembali menjahili Ben. Matt berkata kalau nanti malam dia akan pergi nonton dengan Sharon dan akan mengajaknya bercocok tanam. Mengetahui itu Ben tampak sangat kecewa karena sekali lagi wanita yang disukainya akan jadi milik orang. Esok harinya di ruang ganti tempat kerjanya, saat Matt datang, Barry menanyakan tentang kencannya dengan Sharon. Matt mengatakan kalau Sharon sangat menyukainya dan mereka bercocok tanam dengan lancar. Ben yang mendengar itu jadi tambah kecewa. Tiba-tiba si manajer pun datang dan mengumumkan kalau akan ada pertandingan futsal persahabatan dengan karyawan toko cabang lain. Malam harinya mereka pun akhirnya memulai pertandingan futsal itu. Terlihat Matt menendang bola, yang lalu mengenai wajah si manajer mereka. Lalu Ben pun kembali menghentikan waktu. Saat itu timnya kalah telak dengan skor 26-0. Ben kembali menuju ruang tunggu untuk mengambil air minum. Saat dia sedang minum Ben mendengar ada suara, padahal seharusnya tidak ada suara terdengar, karena dia sedang menghentikan waktu.
Ternyata bukan hanya dia yang bisa menghentikan waktu, masih ada yang lainnya seperti dia. Kembali ke lapangan futsal, dan Ben membunyikan jarinya dan waktu pun kembali berjalan. Karena tendangan si Matt yang begitu keras dan kencang, sampai-sampai hidung si manajer pun patah. Matt bergegas mengantar manajer ke rumah sakit dan meminta Ben untuk mengantar Sharon pulang. Di perjalanan pulang, Ben mengajak Sharon mampir ke sebuah kafe. Di sana Ben memberanikan diri untuk bertanya kepada Sharon tentang malamnya bersama Matt. Apakah dia melakukan hubungan mantap-mantap? Sharon pun langsung membantahnya. Dia mengatakan kalau mereka hanya pergi sebagai teman dan tidak melakukan apapun. Ben menjadi bersemangat kembali setelah mengetahui kalau Sharon tidak melakukan mantap-mantap dengan Matt. Dan Sharon pun statusnya sekarang sedang menjomblo. Mereka lalu saling menceritakan masa lalu dan keinginan masa depan. Sampai pada saat Ben mengatakan kalau dia ingin menjadi pelukis terkenal dan lukisannya akan dipajang di banyak galeri. Sharon yang sangat menyukai lukisan merasa kagum pada Ben. Dia selalu berharap bisa memiliki pasangan hidup seorang pelukis. Karena dia menganggap seorang pelukis memiliki keindahannya dan sangat romantis. Setelah obrolan yang sangat panjang lanjut Ben mengantar Sharon pulang. Esok harinya si manajer izin memanggil semua karyawannya termasuk Ben. Dia mengundang semuanya untuk menghadiri acara ulang tahun. Setelah itu Sharon mengajak Ben untuk berpasangan dengannya saat pergi ke ulang tahun si manajer. Ben mengiyakannya, waktu berlalu seperti biasa. Tak terasa sudah 4 minggu Ben tanpa tidur. Hal itu membuat Ben kembali menghentikan waktu dan mulai melukis Sharon. Dia terus mengulanginya hingga ratusan kali dan yang dia lukis saat itu hanya Sharon. Saat Sharon pengen pulang kerja, Sharon meminta Ben menjemputnya besok malam untuk pergi bersama ke acara ulang tahun si manajer. Lalu Sharon pun mencium Ben. Seketika Ben merasakan perubahan pada dirinya. Dia merasa kutukan tidurnya telah menghilang. Benar saja, malam itu Ben kembali bisa tidur dengan nyenyak setelah tidurnya yang tidak pernah nyenyak. Ben dikagetkan oleh telepon berdering yang ternyata itu adalah Matt dan Barry yang mengerjai Ben. Mereka mengaku sebagai elektrode pemilik galeri yang tertarik dengan karya lukisan Ben. Mereka meminta Ben untuk datang ke galerinya Senin depan. Malam itu tibalah malam ulang tahun. Ben pun menjemput Sharon. Dan di tengah perjalanan, Ben menceritakan bahwa ada salah satu galeri yang tertarik untuk menampilkan karya lukisannya. Sharon ikut senang untuk Ben. Tanpa diduga, di tengah pesta, Suzy mantan Ben juga hadir di sana. Ternyata kekasih Suzy Step Jungken adalah saudara si manajer. Pesta kembali berlanjut dengan kegilaan si manajer. Saat itu, Ben yang mengantri di toilet, malah bertemu Suzy di sana. Anehnya Suzy langsung menghampiri Ben dan berkata kalau dia menyesal, dia ingin kembali bersama Ben. Di tengah diamnya Ben, Suzy langsung menciumnya, tanpa diduga aksi itu dilihat oleh Sharon. Sharon yang kecewa langsung pergi meninggalkan pesta. Ben yang menyadari itu dia berkata, waktu berhenti seketika. Dia meninggalkan Suzy dan menghampiri Sharon. Menurut kalian sebutan apa yang cocok untuk Suzy ini? Di tengah waktu yang berhenti, Ben berpikir dengan keras. Bagaimana cara untuk meyakinkan Sharon? Kemudian Ben teringat dengan karya lukisannya yang akan dipajang di galeri milik Elektron. Dia memutuskan akan memajang lukisan Sharon di galeri itu dan mengundang Sharon untuk melihatnya. Setelah solusi ditemukan, Ben pun membiarkan waktu kembali berjalan. Setelah pesta usai, Ben mendatangi rumah Sharon untuk menjelaskan tentang Suzy. Namun, Sharon yang sedang emosi malah memarahi Ben. Karena tidak berhasil meyakinkan Sharon, Ben pun pergi dengan perasaan kacau balau. Perpisahannya dengan Sharon membuat kutukan tidur Ben kembali. Sekali lagi, dia menjalani hari-hari tanpa tidur. Tibalah saatnya janji bertemu dengan pemilik galeri Elektron. Setelah Ben mendatangi galeri Elektron, pemilik galeri pun mengatakan kalau dia tidak pernah menelpon Ben, juga tidak pernah membuat janji dengan Ben. BTW pemilik galeri ini namanya Alex Gaes. Ben tersadar bahwa ada seseorang yang sedang mengerjainya. Melihat Ben yang kecewa, Alex pun meminta Ben menunjukkan karya lukisnya, dan ternyata Alex tertarik dengan lukisan Ben. Dia lalu meminta Ben membuat janji yang sebenarnya, untuk membahas tentang rencana menampilkan karya Ben di galerinya. Ben sangat senang, dia lalu mengundang Sharon untuk datang, melalui sebuah surat undangan. Di hari yang telah ditentukan itu, terlihat sangat ramai orang-orang yang sedang menikmati hasil karya Ben. Ben hanya berdiri di tengah ruangan, dia sedang menunggu kedatangan Sharon. Sharon pun memasuki galeri. Sharon kaget karena melihat ratusan lukisan dirinya terpampang di dinding galeri. Ia tak bisa berkata-kata. Dengan senyum bahagianya, Sharon berjalan mendekati Ben. Saya jelaskan sedikit. Sejak kejadian di pesta,
Sharon tidak pernah lagi bertemu dengan Ben, karena dia sudah bekerja di agen perjalanan. Ben selalu berusaha menjelaskan tentang hubungannya dengan Suzy, namun Sharon menghentikannya. Dia berkata apa yang ada di galeri ini, sudah menjelaskan semuanya. Sharon pun melihat keluar. Di sana sedang hujan salju. Lalu Ben berkata kepada Sharon, apakah kamu percaya padaku? Kemudian Ben mencium Sharon, dan seketika waktu pun berhenti. Ben lalu mengajak Sharon jalan keluar untuk menikmati hujan salju di tengah waktu yang berhenti.